Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat untuk hadir di tempat ini. Semoga Allah mencatatnya sebagai amal saleh. Semoga hadirnya kita di tempat ini menjadi wasilah. Allah akan menjadikan kita dan mengakui kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat keluarga kita, anak keturunan kita, dan semuanya dikategorikan sebagai orang yang muttaqin, memiliki ketakwaan kepada Allah, dan nanti insya Allah kita semuanya akan berkumpul bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak hanya kita yang hadir, tapi semoga bisa juga ke sinten keluarga kita, anak keturunan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pripun kabarnya ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang lutut-lutut roto, kadang lutut-lutut roto, agak sedikit goyang-goyang, semoga mboten napa-napa goyang-goyang lutute, sing penting tasih istiqomah kan ngoten. Kalau lutute mboten goyang tapi mboten istiqomah kan percuma, mboten napa-napa, disyukuri mawon. Yang penting kita semuanya mohon sehat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pun agak sedikit kurang sehat, semoga tetap senang kepada kebaikan. Semoga ketika sehat senang baik, ketika kurang sehat juga tetap senang kepada kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Hikam, ilmu tua, yang sedikit kurang cocok untuk anak muda. Tapi semoga ngaji kita Al-Hikam bukan menjadi bukti kita semuanya sudah tua, tapi semoga menjadi jalan kita semuanya ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini judulnya adalah janji Allah dan amal manusia yang beragam. Satu, kalau ingin fokus kepada nopo janji Allah. Nopo maksudnya janji Allah nih? Dalam Al-Qur'anul Karim maupun dalam hadis, Allah niku punya banyak janji. Kuat janjinya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita kemudian bisa merespon janji Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara hati kita nerima ketika ternyata kita merasa bahwa Allah itu belum memenuhi janjinya kepada kita. Kata janjinya Allah Subhanahu wa taala pada kita. Napa misalnya? Satu, barang siapa yang napa janji Allah? Barang siapa yang beramal saleh, man amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal saleh, maka pasti kata Allah, Allah berjanji nih, pasti orang yang beramal saleh pasti oleh Allah akan dijadikan hidupnya enak. Ini janji Allah. Gimana kemudian cara hati kita merespon? Nanti kita akan bahas itu yang pertama. Kemudian yang kedua, amal manusia yang beragam. Ternyata manusia itu berkaitan dengan amal, macam-macam modelnya. Nopo misalnya, ada orang yang majelis taklim, seweneng nemen majelis taklim. Kalau hadir majelis taklim, mboten purun ngobrol. Misalnya, tadi soalnya wonten pengumuman, tolong ibu ya, jangan ngobrol. Kalau ngobrol, tak suruh ganti ustadznya. Nah, tapi ada orang yang saking senengnya majelis taklim, ketika majelis taklim niku tenanan. Kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kalau lagi ngaji serius. Mboten nate Imam Syafi'i ini mboten serius. Cuma bedanya Imam Syafi'i ini kalau ngaji mboten nate bawa buku. Nah, yang bawa buku hari ini berarti niru Imam Syafi'i. Mboten mawon. Husnudzon mawon. Yang mboten bawa buku Imam Syafi'i mboten nate bawa buku niku Imam Syafi'i. Tapi serius. Walaupun ndak bawa buku serius Imam Syafi'i ngeten. Napa kok mboten beto buku? Imam Syafi'i niku miskin. Ndak punya uang. Bahkan wonten cerita riyen niku. Ibunya Imam Syafi'i ngapunten sendirian, suaminya sudah meninggal. Ada tradisi dulu di Mekah, niku wonten tradisi. Kalau orang mau ngaji,
di hari pertama ngaji biasanya bawa sesuatu untuk gurunya. Niki mboten ngode kula nanti dikira wah Ustaz berarti mboten. Tapi tradisi teng Mekah riyen niku. Hari pertama ngaji niku mesti muridnya bawa sesuatu buat gurunya. Mesti. Nah, suatu ketika ibunya itu bilang ke Imam Syafi'i nggak duwe apa-apa aku. Ya apa? Napa terus Imam Syafi'i? Ya sudah Bu, lah wong mboten gak ada napa-napa. Cuma Imam Syafi'i satu-satunya yang pergi ke rumah ustadznya ketika mau ngaji, mboten beto napa-napa. Ada yang bawa A, ada yang bawa B, ada yang bawa C. Kata ustadznya, ayo tak ajari. Ayo tak ajari. Syafi'i, sampean gak gawa apa-apa ya. Wes sampean sik nek kono sik. Terus gurune nih, sampean nek kono sik. Lama kelamaan Imam Syafi'i tetap serius walaupun dianggap satu sisi dia ditempatkan di tempat yang berbeda dengan yang lain. Tetap serius Imam Syafi'i. Saking seriusnya Imam Syafi'i ini mboten beto buku, mboten beto napa-napa. Hadis yang diajarkan kepada murid yang lainnya hafal Imam Syafi'i. Meneng tok ngeten Imam Syafi'i. Nah, mangke kula tes di akhir nggih. Jam 5 mangke kula tes. Ya, siapa tahu jenengan kan niru-niru Imam Syafi'i. Katanya pengikut Imam Syafi'i kan nggih. Nanti kula Imam Syafi'i niku hafal sedoyo, tiap dijelaskan ngene ya, hafal Imam Syafi'i. Ke murid lain hafal Imam Syafi'i. Sampai kecerdasan Imam Syafi'i niku sampai nopo? Murid-murid lainnya niku ketika mau ujian menghadap Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, hadis sing iki oh ngene. Ngoten ibaratnya ngoten. Mantun niku gurune kemudian memberikan perhatian pada Imam Syafi'i. Oh, tibae cerdasnya luar biasa. Saiki gantian. Imam Syafi'i, ndek kene sampean. Tak ajari sampean sik kabeh ilmuku, bariku ben sampean ngajari sing lain-lain. Coba bayangkan. Padahal mboten beto buku. Ya beda-beda, ada yang perlu bawa buku, ada yang mboten perlu bawa buku. Ya macam-macam dan amal manusia nanti berkaitan dengan Allah juga berbeda-beda. Ada yang senang majelis ilmu. Kayak yang kalau jelaskan tadi. Ada yang mboten seberapa senang majelis ilmu, senengannya sholat. Wonten apa mboten ngeten iki? Wonten orang nek suruh sholat, masya Allah, luar biasa, sawine luar biasa sholatnya. Ketika dilihat, oh kok cek suwe nih, ono tukang nagih utang dok ngarep omahe, kok mangkane suwe gak metu-metu tiba. Misalnya, ada yang orang sewenang sholat, ada yang lain, amal manusia ini beragam, ada yang sewenang sodako. Waduh, nek urusan sodako, mau werem, sewenangnya luar biasa. Amal manusia itu beda-beda, tergantung nopo kesenangan. Kulo yakin jenengan juga beda. Ada yang seneng puasa, wah wonten sing sewenang puasa. Kulo nggak ada abahnya temen kulo. Niku seneng puasa, mulai riyin santri sampai saniki usia hampir 70 tahun. Tasik istiqomah puasa. Kulo tanya, nopo oh, kebetulan punya pondok, nopo oh yai kok cek senenge puasa jenengan. Embo Mas, poso iku enak awak. Ngoten terus sih. Padahal kulo jenengan nek Ramadan ya Allah ya Rabbi. Kak langge koyo nek ndelok esteller niku masyaallah. Tapi wonten amale manusia itu beradab, tergantung nopo nanti akan kita bahas ini. Jadi pertemuan hari ini insyaallah kita akan bahas dua. Yang pertama janji Allah, yang kedua amal manusia yang beragam. Kita mulai dengan kalam hikmah yang pertama. Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam menyatakan la yashkukanna fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuh li'alla yakun dhalika qadhan fi basiratik wa ikhmadan linuri sariratik. Kata Ibnu Athaillah Sakandari, jangan sekali-kali kamu ragu tentang janji Allah. Niki dalam sekali. Jangan sekali-kali kulon jenengan niku ragu dengan janji Allah. Kenapa? Kalau janji Allah itu tidak terpenuhi pada waktunya, kita tidak boleh ragu. Kenapa? Karena keraguan itu bisa merusak mata hati dan memadamkan cahaya hatimu. Kata Ibnu Athaillah Sakandari, jangan sekali-kali ragu tentang janji Allah. Nopo? Innallah la yukhliful mi'ad. Allah niku tidak pernah mengkhianati janji sedikit pun. Boten nate Allah niku. Allah tidak pernah mengkhianati janji. Boten kados kula jenengan. Kula jenengan janji, misalnya janji nopo? Jam 4 yo mulai. Misalnya. Insyaallah nggih wonten mawon. Lah nggih kan janji manusia boten tepat seperti janji Allah. Allah menawi pun janji pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi
Api. Kalau jenengan masih ingat pertemuan sebelumnya, napa kata Ibnu Athaillah di pertemuan sebelumnya, kata Ibnu Athaillah, ketika kula jenengan niku berdoa sama Allah, Allah pasti ngabulkan. Niku janji Allah. Ud'uni, minta sama saya kata Allah. Ud'uni, minta sama saya. Napa janjinya Allah? Astajib lakum. Pasti tak penuhi. Kan niku janji Allah. Mungkin jenengan bertanya, "Lah Ustaz, kula pun nate ndonga njaluk mobil kok ya Ustaz. Tapi sampai saat ini dereng mobil." Napa rumusnya yang kemarin? Allah pasti ngabulkan. Waktunya niku fil waqtil ladzi yurid. Di waktu yang Allah inginkan, bukan fil waqtil ladzi turid. Bukan sesuai yang jenengan inginkan. Pasti Allah mengabulkan. Kapan itu? Terserah Allah. Yang harus kita lakukan nopo? Jangan sekali-kali ragu. Nopo kalau jenengan ragu, nanti jadinya nopo? Mata batin kita niku akan padam, mata batin kita akan semakin redup. Resikonya kalau mata batin kita semakin redup, nopo resikonya? Boten seneng sama Allah Subhanahu wa taala. Kados jenengan punya temennya niku mengingkari janji. Kira-kira berkurang nopo boten kesenengan jenengan ke teman jenengan? Ya berkurang. Kalau jenengan ragu tentang janji Allah, nopo efeknya? Jenengan akan semakin berkurang rasa cintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Athaillah, jangan ragu. Allah pasti menepati janjinya. Kalau kasih contoh, terus saya tambah mantap. 1. Allah pernah punya janji yang kalau sebutkan tadi. Man amila salihan, surah An-Nahl 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang melakukan amal saleh. Amal saleh niku nopo? Nopo mawon amal saleh? Bisa salat, bisa zakat, bisa puasa, bisa sedekah, bisa ngaji. Amal saleh. Nopo janji Allah, barang siapa yang melakukan amal saleh min dzakarin aw untha, laki-laki atau perempuan, bebas mau laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia punya iman, maka janji Allah nopo? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti uripe enak. Niku janji Allah. Barang siapa yang melakukan amal saleh, barang siapa yang salat, sedekah, zakat, puasa, dan dia orang punya iman, baik laki-laki atau perempuan, pasti Allah akan menjamin hidupnya mesti enak. Jangan mesti bertanya, "Lah Ustaz, kula kan pun ngaji. Tiap kemis lho kula mriki teng Optik Indonesia. Tapi kok hidup kula kok mboten enak-enak Ustaz." Misale. Padahal Allah janji, ampun ragu. Kata Ibnu Athaillah, "Nopo hidup kula jenengan enak?" Kalau tanya, "Hidup jenengan enak nopo mboten?" Nah, jangan ragu, monggo. Gimana cara kita merasakan bahwa hidup kula jenengan pun enak? 1. Coba lihat. Apakah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di tempat ini? Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Niku nikmat. Kata Allah, jangan-jangan ini gara-gara salat kita, gara-gara zakat sedekah kita diberikan kesempatan untuk hadir ke majelis ilmu. Coba bayangkan. Hadirnya kita di sini mboten kebetulan. Hadirnya kita di sini karena apa? Karena Allah menepati janjinya hidupnya akan enak. Nopo hidup enak niku kata definisi nih. Definisi hidup enak niku macam-macam, setunggal. Definisi hidup enak adalah hidupnya tidak dibuat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku definisi hidup enak. Hidup enak niku kalau hidup kita ingat sama Allah terus. Coba jenengan yang pun ngapunten sampai usia hari ini enak napa mboten? Nek urip niku mboten ingat Allah. Punya duit tapi ndak ingat Allah. Enak napa mboten? Mboten enak. Insyaallah jenengan pun kata pengalaman riyen selama masih muda jenengan ngomong nopo? Engko nek aku duwe duit. Nah, engko nek aku duwe duit. Ternyata ketika punya uang tidak menjadi jaminan hidupnya enak. Kalau jenengan punya uang, kira-kira langsung tiba-tiba hidup jenengan enak? Belum tentu. Bisa jadi nopo, jenengan punya uang banyak bisa jadi sumpek jenengan. Dek endi iki ya? 2 M iki ya. Misalnya kan contoh mawon. Rong M tak dikit. Sumpek jenengan. Ndak punya uang, tenang hidup jenengan. Nopo? Lah gak ono sing disimpen. Lah kan nopo? Apa yang mau dibikin sumpek jenengan? Lah enggak duwe-duwe.
Jenengan kemudian berpikir, "Oh nek duit-duit enak uripku iki." Tiba pas punya duit, sumpek nyimpen duit niku. Ngisor bantal aman gak kira-kira ya? Dek, momen jenengan. Ternyata hidup enak definisinya niku satu. Hidup kita dibikin ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Niku definisi hidup enak. Kata Allah, "Man amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Niku janji Allah Subhanahu wa taala. Cuma wonten cuma kadang kula jenengan niki nopo merasa ragu kalau kita mantun baca hadis, kemudian hadisnya niku isinya tips. Semerap tips jenengan. Kalau baca ini maka dapat ini. Kalau kata hadisnya niku, kalau baca ini maka dapat ini. Kalau baca ini pasti Allah akan ngasih ini. Kadang kula jenengan fokusnya ke yang kedua. Niku masalahnya, pasti dapat ini, pasti dapat ini, pasti dapat ini. Bakal waqiah tidak akan tidak punya duit. Nah, jenengan mendengar itu. Barang siapa yang tiap hari membaca surat Al-Waqiah atau barang siapa yang sholat duha setiap hari, dijamin akan kaya raya. Jangan kemudian mikir, kok sampai saya ini nggak suge-suge. Padahal, nah coba bayangkan jenengan. Kita niku kadang ibadah sama Allah niku tidak lillahi ta'ala. Kadang yang kita pikirkan niku yang kedua niki loh. Sebenarnya kita ibadah niku bukan untuk Allah Subhanahu wa taala tapi untuk sesuatu yang kita harapkan. Itu yang menjadi masalah. Terus jenengan ngomong Allah nggak menepati janji. Jarene, lah kok jarene? Jarene nek ngene untuk iki, jarene nek mboten salah. Mboten salah secara agama sebenarnya, cuma dalam ilmu tasawuf itu salah. Dalam ilmu tasawuf itu salah. Nopo karena ilmu tasawuf mengajarkan kalau kita sedikit mulai ragu-ragu tentang janji Allah, lama-lama batin kita akan semakin padam. Lama-lama batin kita akan redup. Nek pun redup berkurang kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin. Nopo harus kita yakini Allah pasti menepati janji. Titik. Kapan Allah nepatinnya? Terserah Allah. Kalau belum dikabulkan hari ini, nggak sabar. Dikabulkan hari ini, nggak syukur. Nggak mboten sabar, kan pun dikabulkan. Kok sabar mawon gitu. Kalau belum dikabulkan, nggak sabar. Kalaupun dikabulkan, syukur. Dua niku, alhamdulillah. Kan ini harus kita harapkan. Janji Allah pasti. Kalau kasih contoh, kalau ingin mengingatkan nih, sebenarnya pun pernah kalau bahas kisah sinten Auf bin Malik al-Asy'a'i. Allah ngasih contoh. Niki janji Allah Subhanahu wa taala yang kebetulan kepada keluarga Auf dikabulkan. Nopo keluarga Auf niki ada keluarga yang banyak anak. Kewata anak ya Auf bin Malik al-Asy'a'i niki anaknya banyak, tapi miskin, nggak punya duit. Suatu ketika putranya Auf bin Malik al-Asy'a'i yang namanya kata Ibnu Katsir namanya Salim itu ditawan oleh musuh. Ditawan oleh musuh, kemudian zaman dulu niku agar anaknya bisa dikeluarkan dari tahanan, satu-satunya cara adalah dengan ditebus dengan uang tertentu, dengan harga tertentu. Tapi Auf bin Malik tidak punya duit. Orang miskin. Apa yang terjadi? Ibunya si Salim ini, istrinya Auf bin Malik sedih luar biasa. Datang Auf ini ke Rasulullah SAW. Minta nopo? Minta tips. Ya Rasulullah, kula nyuwun tips. Kenapa anak saya Salim ya Rasul ditawan oleh musuh? Wa jaza'atil ibunya di rumah niku nangis terus ya Rasulullah. Nangis terus ya Rasulullah. Terus ya Allah ya Rasulullah, beri saya tips. Napa tipsnya Nabi Muhammad wonten 3. Nomor 1, ittaqillah. Tingkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita meningkatkan ketakwaan, Allah akan memberikan jalan keluar. Nomor 1. Nomor 2, wasbir. Sabar. Kalau sedang dapat ujian, sabar. Dan yang ketiga, wa aktsir atau wa amuruka wa iyyaha antastaktsira min qauli la haula wala quwata illa billah. Perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billah. Ajaibnya Auf bin Malik ini pulang ke rumahnya, bilang ke istrinya untuk melakukan ini, tiap detik membaca hauqalah.
Istrinya dan Auf niki membaca la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata, la haula terus ngoten. Tiba-tiba beberapa hari kemudian anaknya bebas dengan sendirinya. Tanpa tebusan. Anaknya bebas dengan sendirinya, bahkan menurut Ibnu Katsir tentang tafsir niku, anaknya niku tidak mungkin dibebaskan. Nopo diikat anaknya niku di tiang yang sangat besar. Anaknya niku diikat di tiang yang sangat besar dengan kencang. Bahkan dijaga oleh 2 security yang khusus. Nopo security niku? Mboten satpam. Nopo yang jaga penjara? Sipir. Nggih, sipir. Nah, dijaga 2 sipir yang khusus memantelengi. Mengawasi. Nah, boleh memantelengi, kok memantelengi. Khusus 2 sipir niki. Nggih mantelengi yang enak. Nggih pun gak iso bebas. Ngoten tiba-tiba di hari kebebasan Allah membuat nopo? Tiang yang gede tadi tiba-tiba roboh dengan sendirinya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mantun niku nopo? 2 sipir tadi yang mantelengi tadi niku. 2 sipir tadi dibikin lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya tawanan namanya Salim. Bebas kemudian tanpa tebusan. Luar biasanya lagi. Tipsnya wonten 3 nih. Takwa pada Allah. Yang kedua sabar, yang ketiga la haula wala quwata illa billah. Ketika pulang ke rumahnya, istrinya Auf bin Malik teriak, "Ya Rabbal Ka'bah, wahai Tuhan pemilik Ka'bah, anakmu ya." Kaget ayahnya, "Nopo? Ada apa?" Ternyata Salim pulang ke rumahnya mboten sendirian. Ternyata Salim niku naik unta. 1 dan dibersamai dengan 49 unta lainnya di belakang. Pendapat pertama. Pendapat kedua menyatakan bahwa Salim diikuti 100 ekor kambing di belakang. Kaget ibunya ini, kok iso iki, opo iki? Sumpek keluarga ini, keluarga miskin tadi nih, sumpek. Nggak punya duit, sumpek. Ini tadi. Nah, ini kayak tadi nih kok. Duit unta angke, yo sumpek. Sumpek ngadep Rasulullah SAW. Napa terus Auf bin Malik, "Ya Rasulullah, atuhillu li an akula ma bihi ibni." Ya Rasulullah, Salim anakku itu ya Rasul, pulang memang bebas. Cuma saya sumpek Nabi Muhammad. Loh, kenapa kau sumpek? Salim itu dibersamai sekian puluh hewan ternak di belakangnya. Apakah itu halal untuk keluarga kami ya Rasulullah? Kata Auf. Napa jawabannya Nabi Muhammad SAW? Rasulullah kemudian menjawab dengan 1 ayat. Di surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. Napa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kalau orang takwa pada Allah, Allah pasti memberikan jalan keluar. Napa jalan keluarnya? Salim tadi yang bebas. Tidak hanya jalan keluar, tapi Salim juga diberikan wa yarzuqhu min haitsu la, dikasih rezeki yang boten disangka-sangka. Orang miskin nih tiba-tiba punya 50 ekor unta. Coba bayangkan jenengan. Karena nopo? La haula wala quwata illa billah. Nah, catat nih penting nih. Catat la haula. Kalau perlu di print di kamar, la haula wala quwata illa billah. Cuma Allah berjanji wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Cuma jangan jenengan kemudian ngitung-ngitung. La haulaku wis 1000 lho Gusti. Kok durung ana untone? Kok ampun ngoten. Kenapa? Allah pasti ngabulkan. Kapan itu? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kata Ibnu Athaillah, jangan sekali-kali ragu. Sulit nih. Yakin mawon teng ati. Jangan sekali-kali ragu. Allah pasti menepati janji. Innallah la yukhliful mi'ad. Surah Ali Imran. Allah tidak pernah mengingkari janji. Yakin nih. Allah tidak mungkin mengingkari janji. Ini yang pertama. Ya. Kita masuk ke kalam yang kedua. Nah, ini yang keren. Kalam kedua mengajarkan kita nopo. Tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Jenis amal ibadah yang beragam disebabkan oleh keberagaman kondisi spiritual yang melingkupi. Kalau sebutkan di awal tadi niku nopo, tiap orang kesenangannya beda-beda. Wonten sing seneng sholawatan. Kados kula seneng sholawatan.
Kula mboten semoga tidak bermaksud riya. Maksud kula kalau selawatan sewering nangis. Nopo malih kena ke kula seneng sama Silya ya Nabi. Wah, kalau lanjutkan nangis kula nanti. Silya ya Nabi. Artinya niku temui kami ya Rasulullah. Temui kami ya Rasulullah. Kai arojamah agar kami bisa memandang indah wajahmu ya Rasulullah. Kai arojamah isfa' ya Nabi. Seneng loh dengan sholawat itu. Dan tiap orang beda-beda. Ada yang orang kalau baca sholawat nangis. Kalau Rien punya kiai kulo niku tiap sholawatan nangis. Kalau iri Rien niku ketika masih di pondok, ya Allah, kok cek enak kok ya ingat Nabi Muhammad sambil nangis. Ingat kalau minta sama Allah, ya Allah, kalau nyuwun kalau ingat Nabi Muhammad, kalau pengen nangis ya Rasulullah. Kalau pengen nangis ya Allah. Alhamdulillah, kalau sering nangis kalau sholawatan. Cuma tiap orang beda-beda. Ada yang sholawatan sampai teriak, wah, buat nangis-nangis. Nggih wonten. Ada orang malah joget-joget. Wonten. Ada juga orang yang nopo. Orang yang kalau sholat Allah sujudnya sampai bikin basah jenggotnya, sampai basah muknanya. Wonten sing ngoten iki. Tiap orang beda-beda, tergantung nopo, tergantung kondisi spiritualnya. Ada orang kalau sodako, masya Allah, merem dia kalau ngeluarin uang tak sodako. Merem dia. Ada, tiap orang niku beda-beda. Yang harus kita lakukan nopo satu. Jangan menuntut orang lain sama dengan kita. Ini tidak boleh. Kenapa? Kata Ibnu Athaillah, tiap orang tuh amalnya beda-beda. Tergantung kondisi spiritualnya. Jangan jenengan kemudian, aku loh nek sholawatan nangis. Sampai lo kok iso gak nangis sama lo? Ampun ngoten. Kenapa? Kondisi kita masing-masing ini berbeda. Dan kita punya kesenangan masing-masing yang berbeda. Makanya satu, kulo jenengan seneng nopo, lanjutkan. Seneng nopo misalnya. Wonten sing seneng sedekah. Tiap ada majelis ilmu mesti panitia takai rong M ya. Rong ember maksudnya. Tiap nopo saking senengnya sedekah. Wonten lanjutkan. Kadang ada orang yang seneng sedekah tapi mboten seberapa seneng poso. Kadang wonten kalau nggak ada kenalan. Kalau sedekah niku, wah masya Allah. Tapi nek poso, zuhur niku pun lemes gitu. Wonten niku, kata beliau, ibadah sing paling abot menurutku iku mek siji. Poso. Wes, poso. Ada, kalau pernah dengar dari Gusmus, Kiai Mustafa Bisri, Rembang. Kalau punya teman kata Gusmus, temen kalau niku saweneng nemen nopo poso. Saweneng poso, tapi uripe gak api-api. Kemudian bilang ke Gusmus, Gus, napa nggih urip kula mboten api-api. Padahal kula pun poso. Wah, poso terus. Kata Gusmus napa? Barangkali salate sampean durung tepat. Napa jawabane? Nah niku Gus. Dereng nate salat kula Gus. Lho yang ngono ya wassalamualaikum warahmatullahi kata Gus. Wa barakatuh nek ngoten. Tapi maksudnya tiap orang itu amalnya kesenangannya beda-beda. Ada orang seneng ngaji, seneng ngaji. Bahkan kalau nate ngaji teng pundi sulfat. Ngaji teng sulfat semerap jenengan. Ada salah satu jamaah mantun ngaji ke kula. Ustaz, alhamdulillah matur nuwun ke Ustaz. Monggo Ustaz. Nah jenengan griyane pundi? Semerap jenengan pundi? Alun-alun Batu. Lho masya, kapan niku ngajine? Subuh. Subuh niku ndugi alun-alun Batu teng sulfat. Masya Allah Bapak, nggih mboten napa-napa, kula seneng mawon Ustaz. Saking nom, seneng majelis ilmu. Jauh-jauh subuh-subuh mboten kebayang kula. Ademe, sepedaan Bapak niku pun sepuh. Sepeda motoran. Ya Allah ya Rabbi, saking napa, saking senenge. Orang nek pun seneng sama amal soleh, beragam bermacam-macam. Ampun jenengan nuntut orang lain. Delok ento, Bapak iku ket ado teko kono sampean lho. Ngarepe optik ae lho Kak. Misale, ampun ngoten, napa tiap orang niku beda-beda kesenangannya. Ampun menuntut orang lain. Yang penting napa? Kula sendiri. Kula jenengan sendiri. Mari kita hujamkan ke dalam apa yang kita senangi dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan senang salat lanjutkan. Jenengan senang sedekah lanjutkan.
Jenengan seneng ngaji, lanjut terus. Nopo yang jenengan senangi? Tergantung dengan nopo, tergantung dengan kondisi spiritual jenengan. Ada orang yang senang zikir, masya Allah. Coba jangan baik kalau zikir nih, nanti di yang ketiga mau bahas zikir yang ketiga. Ada orang yang mudah menangis ketika ibadah, ada yang senang solawat, ada yang senang sodako. Ada orang yang memiliki kesenangan berbeda-beda tergantung dengan kondisi spiritualnya. Kalau yang ngasih contoh dua. Niki dikutip oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Kata Syekh Al-Buti, ada seorang ulama namanya Daud At-Tai. Daud At-Tai niku sampai tidak bisa tidur. Malam niku mboten saged tilem. Napa mikirin Allah Subhanahu wa taala. Coba wonten ulama semalaman boten saged tidur kalau napa mikirin Allah Subhanahu wa taala. Kula jenengan kebalikane. Nek maca kitab nah tambah obat tidur. Nah, kalau jenengan kan ngoten nek niki adalah obat tidur para santri biasanya. Nopo? Ngaji. Nah, nek pun ngaji niku obat tidur pun namun santri niku buka kitab koyo ngono niki ulama niki ngaji mikirin Allah sampai semalaman mboten saged tilem. Kata saya Al-Butin. Wonten niku, tapi jangan nuntut orang lain sama. Kemudian itu loh Daud At-Tai ini ketika ampun tiap orang kesenangannya beda-beda. Yang pertama, yang kedua, Fudail bin Iyad. Ulama juga kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari dikutip oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Ketika di Arafah, di padang Arafah, mboten zikiran. Padahal orang di Arafah niku biasanya ngapain? Zikir. Teng Arafah niku zikir. Fudail bin Iyad disaksikan oleh At-Tabari, kata beliau ngapain? Beliau cuma diem ngeten. Pipi kanan nopo niki tangan kanannya taruh di pipi kanan. Mantun niku nopo? Nangis. Teng Arafah cuma nangis. Mboten zikir, mboten nopo. Nopo kok nangis karena ingat dosa-dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini gue sewenang dan menyenangkan. Ada kalanya kula jenengan niku kalau pengen deket sama Allah, salah satu wasilahnya nopo? Ingat dosa. Salah satu caranya. Kulo punya kebiasaan, cuma ampun ditiru. Kulo punya kebiasaan kulo nopo? Kebiasaan kulo niku naik motor sendirian atau naik mobil sendirian, kemudian kersane mboten bosen, inget-inget dosa. Hobi nih kulo, seneng ya Allah. Awak kakean dosa, kadang nangis. Nah, kalau ketika di atas sejadah kadang rada angel nangis, tapi nek di motor, di mobil kadang seneng nangis. Soalnya nopo? Enggak ada yang lihat. Kan tang mobil sinten pada yang lihat tang mobil mboten wonten motoran helman ya mboten wonten niku seneng kula ngoten niku dan tiap orang punya kesenangan beda-beda. Monggo berikan waktu khusus kapan untuk kita nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niku penting untuk nopo? Ngobati hati. Nah, ngobati hati niku penting. Bahkan Fudail bin Iyad sampai ngoten. Makanya kula jenengan niki diajarkan oleh Ibnu Athaillah Sakandari, mari kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan amal yang kita senangi walaupun bermacam-macam caranya. Maka mari kita lakukan itu. Yang kedua, kita masuk yang ketiga. Al-a'mal, nah ini penting. Al-a'mal suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Amal ibadah niku bentuk lahiriah. Amal niku nggih pun kelihatan. Tapi yang dinilai Allah niku mboten amal lahiriah. Misalnya, jenengan sodako 2 juta. Bentuknya 2 juta. Apakah 2 juta di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Gimana kita tahunya? Arwahuha, ruhnya amal itu adalah wujudu sirril ikhlas fiha. Adanya keikhlasan di dalam. Percuma jangan sodako 2 juta tapi mboten ikhlas. Yang dinilai oleh Allah adalah ikhlasnya. Kenapa? Karena amal itu cuma bentuk lahiriah. Makanya jenengan tidak perlu nopo berbangga ketika jenengan sodako banyak. Yang jenengan perlu banggakan nopo kalau jenengan sodako kemudian hati jenengan lego. Mboten malah nopo tak wis tak kei 2 juta yo engko balik no. Nah, misalnya karena saat ini wonten tradisi ya ngapunten tradisi orang Jawa, nggih kan? Tradisi orang Jawa nih aku ngekei 2 juta kok yo. Ya mboten sedekah niku akhire. Ya bu. Mboten sedekah.
Makanya kulo biasanya untuk menghilangkan karena ngamalkan nih, untuk menghilangkan ngeten iki, kulo kalau bowo biasanya mboten tak kasih nama. Kulo biasanya mboten tak kasih nama. Kersane napa mboten bebani orang yang kulo buwui. Nek dikasih nama, walaupun kadang niat kita memberi nama bukan untuk dibalas. Kan ngoten. Bukan berarti kalau jenengan lagi bowo, oh dikei jeneng, oh njaluk bal. Nggih mboten ngoten. Kadang orang memberi nama itu sebagai apa? Bukti kehadirannya aku teko, mau gak ketemu lo ambek tuan rumah. Misalnya wonten. Jadi kita diajarkan ketika belajar niki bukan berarti suudzon terus. Oh dikei jeneng, oh njaluk dibalas. Nggih mboten ngoten. Kadang itu memberi nama karena apa? Karena untuk membuktikan kehadiran. Kan macam-macam. Tapi kalau kulo pribadi, mboten kulo kasih nama biasanya. Pun nggak tahu saya hadir nopo boten nopo. Yang penting tidak ingin membebani. Nopo tidak ingin membebani. Kita tidak tahu kondisi orang itu. Ketika mungkin kita sedang ada acara yang sama, nanti ngekei 300 mbiyen. Waduh, ya opo? Kan mumet nanti jadinya. Makanya caranya yang penting itu amal itu lahiriah. Yang penting adalah sirrul ikhlas. Keikhlasan di dalamnya itu. Rahasia keikhlasan. Dan yang dinilai Allah adalah nopo? Keikhlasannya itu. Keikhlasannya. Kalau masuk contoh yang ini. Yang kalau sebutkan tadi. Ikhlas adalah kunci setiap ibadah. Nopo ikhlas niku? Kalau kata quote niku teng Google niki menurut Syekh Al-Mukarram Google niki mboten menurut hadis, mboten menurut nopo. Kata Google nopo? Ikhlas adalah seperti surat Al-Ikhlas. Nah, kata Google niki. Nggak usah dijadikan status sama jenengan karena ini menurut Google. Nopo kata Google? Ikhlas adalah seperti surat Al-Ikhlas yang tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Berarti kalau jenengan ngasih sesuatu, kemudian ditanyakan sama orangnya, ikhlas tak sampean? Ikhlas. Berarti niku enggak ikhlas saja nih. Niku kata Google niku tapi kata Google. Ikhlas niku sakjane nopo? Ikhlas niku murni. Arti asline. Ikhlas niku murni, memurnikan sesuatu. Berarti kalau kita beramal, murnikan amal kita itu bukan untuk yang lain, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Niku ikhlas. Jadi tidak perlu misalnya kalau jenengan sedekah, ingat ya, Rois. Ya, iling jenengku Rois, sing ngakei sampean iku jenenge Rois. Nek ditakuk tangga, kasih tahu sing ngakei iku Rois. Nah, niku namanya mboten ikhlas. Nah, ngoten maksudnya. Memang secara lahiriah ngasih, cuma yang dinilai sama Allah Subhanahu wa taala tidak ada sirrul ikhlas di dalam. Orang biasanya kalau ikhlas nopo ciri-cirine? Satu. Orang ciri-cirinya kalau ikhlas itu biasanya terus-menerus dilakukan. Kalau kasih contoh. Nah, istiqomah. Orang ikhlas itu istiqomah. Makanya kalau tulis di sini, jangan hanya melihat khasiatnya kayak yang tadi. Barang siapa membaca la haula wala quwata illa billah, maka akan datang unta dan kambing di belakangnya. Menurut misalnya, kalau jenengan kemudian la haula dapat mobil mantun niku, mandek napa mboten la haulanya. Berarti jenengan mboten ikhlas. Atau sebaliknya, jenengan pun la haula mboten dapat yang jenengan pengen nih. Alphard ndak datang-datang. Fortuner nggak datang-datang. Kalau buatan ikhlas biasanya mandek, berhenti. Kalau ikhlas ini ciri-cirinya biasanya apa? Lanjut istiqomah dia lanjutkan. Embo dapat Fortuner, alhamdulillah. Dapat Alphard, ya alhamdulillah. Nggak dapat, ya alhamdulillah. Nah, jangan nunggu nopo. Ya, maksudnya niku orang yang pun ikhlas lillahi ta'ala, buatan mikir khasiate. Pun buatan mikir khasiat. Allah pasti menepati janji, tapi ndak usah jenengan tunggu-tunggu. Pun gak usah melihat khasiatnya. Kenapa? Kita sedang belajar, kita melakukan ibadah semuanya lillahi ta'ala. Kalau kasih contoh, kalau juga pernah bercerita nih tentang Imam Ahmad bin Hanbal dan Khubbaz, penjual roti. Yang ngapain penjual roti ini? Membaca istighfar. Nopo? Jenengan semerap. Apa khasiatnya istighfar? Tadi kan pun uang sakunya adalah la haula. Saat ini istighfar, saku yang kedua buat dibawa pulang. Orang yang baca istighfar maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta nopo mawon dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang istighfar nih, jaluk nopo mawon dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kados sinten niki contohnya, tukang roti yang tiap harinya istighfar.
Suatu ketika Imam Ahmad niku perjalanan keluar kota. Ketika keluar kota ngantuk luar biasa ketika mantun sholat isya. Ketika ketiduran mau tidur dalam masjid diusir sama takmire. Kata takmire, ya masjid, ojo turu, ya syekh. Dipanggil syekh. Jadi kalau jenengan dipanggil syekh, jangan langsung, oh kiai berarti, mboten. Bagi orang Arab, syekh ini maknanya dua. Satu orang alim, dua orang tua. Kalau jangan panggil syekh, jangan langsung berarti mesti tuwek. Kalau laki-laki, okay. Kalau perempuan syaikhoh. Wah, syaikhoh. Nah, ngoten berarti, wah berarti aku bunyai, mboten. Syaikhoh niku wong tuwek, ngoten kata orang Arab. Dipanggil niki Imam Ahmad bin Hambal. Tidak ada yang tahu takmir masjidnya nih kalau ini Imam Ahmad bin Hambal. Nopo zaman riyin boten wonten Facebook, boten wonten Instagram, boten wonten sosial media. Alim terkenal namanya tidak terkenal orangnya. Terkenal nama Imam Ahmad bin Hambal, tidak terkenal wajahnya yang mana. Diusir Imam Ahmad nih, keluar. Gak oleh. Mantun niku si penjual roti yang depan masjid itu kemudian nyamperin karena ada ribut-ribut. Ada apa ini? Iki loh, ada seorang bapak tua yang mau tidur di masjid. Gak boleh tidur di masjid. Kata penjual roti ini, kamar saya kosong. Monggo di rumah saya saja. Tidur di situ. Singkat cerita, ketika subuh bangun, kemudian apa yang terjadi? Penjual roti ini lagi ngadon sambil istighfar. Astagfirullah. Sambil molak-malik astagfirullah. Wonten penjual roti teng mriki. Nanti kalau ada penjual roti itu monggo dicoba. Nah, astagfirullah. Nah, bukan cuma penjual roti, bekne catering. Ya, kenapa? Jual rujak kan wae. Astagfirullahaladzim. Nah, sakit niki astagfirullahaladzim. Napa khasiate? Barang siapa yang istighfar dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh penting niki janji Allah Subhanahu wa taala. Allah pun berjanji. Allah tidak pernah mengingkari janji. Penjual roti ini istighfar terus. Malik gandum istighfar. Malik istighfar. Ngulek istighfar. Astagfirullahaladzim. Terus ngoten. Moco terus istighfar. Ditanyain saya Imam Ahmad bin Hambal. Hei, Bapak penjual roti. Hal wajadta thamratal istighfar? Udah dapat enggak buahnya istighfar? Napa jawabannya? Alhamdulillah. Kullama da'autu da'wah. Setiap saya minta sama Allah, illa yustajabuli. Allah pasti ngabulin. Jaluk duit, datang duit. Jaluk omah, untuk omah. Jaluk macam-macam dikabulkan sama Allah. Illa da'watan wahidah. Kecuali satu doa tok yang dari dulu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanya ini Imam Ahmad bin Hambal, emang sampean banyak istighfar kapan? Jawabannya mulai zaman dahulu kala wahai Imam. Hati-hati jenengan. Aku kan wis istighfar sambil ngolek rujak. Ket dino apa? Kemis. Sampai kapan? Kemis ngarep ya. Terus jenengan, lah kok durung dikabulno? Nah niki tadi doanya mulai zaman dulu katanya sampai hari ini. Pun usia sepuh. Istighfar terus. Selalu dikabulkan. Illa da'wah wahidah. Cuma wahai bapak tua, saya punya satu doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Kata Imam Ahmad. Ru'yatu Ahmad bin Hambal. Saya berdoa kepada Allah. Saya mendengar di negeri yang jauh sana ada orang alim luar biasa. Namanya Ahmad bin Hambal. Saya pengen ketemu sama orang itu. Padahal Imam Ahmad itu di depannya. Kata Imam Ahmad, kaget. Ana Ahmad bin Hambal. Saya loh. Yang namanya Ahmad bin Hambal. Dari negeri yang jauh itu. Inni jurirtu ilaika jarra. Saya diusir-usir itu. Karena apa? Allah sedang ingin mengabulkan doanya sampean. Saking nopone istiqomah. Orang itu kalaupun ikhlas, mboten dikabulkan, enggak dikabulkan, saya lanjut. Dikabul terus niku ciri-ciri orang ikhlas. Akan terus menerus dia lakukan. Jadi sambil ngolek rujak niku wau. Ampun mikiri khasiatnya tok, cuma ikhlaskan lillahi ta'ala. Pun istighfar. Cuma Allah pasti berjanji. Napa janji Allah? Tiap orang itu meminta akan dikabulkan oleh Allah. Kalau istighfar kata, tidak hanya dikabulkan doa, yang kedua nopo? Likulli hammin faraja. Kalau sumpah dibikin kalau sumpah dibikin senang sama Allah. Kalau sempit dikin makhraja. Kalau lagi memiliki masalah dicarikan jalan keluar oleh Allah. Karena apa? Istighfar. Kadang kula jenengan ngeremehkan yang simpel-simpel ngeten niki.
Kemudian jangan mikir, oh doa itu harus panjang. Allahumma, Allahumma. Yang simpel-simpel kadang kita lewati. Nopo? La haula wala quwata illa billah. Istighfar. Padahal khasiatnya luar biasa. Cuma jangan cuma mikirin khasiatnya, tapi lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Sinten Syekh Al-Buti memberikan contoh. Beda halnya orang kalau gak ikhlas itu biasanya gak tenang hidupnya. Kayak nopo, ada orang sholat lama sekali, ternyata karena ada yang nagih utang di belakang. Bukan karena dia senang sholat sama Allah, bukan karena lillahi ta'ala. Memang ciri orang lillahi ta'ala ini ingin berlama-lama. Orang kalau ikhlas ini pengen berlama-lama. Orang kalau sholat memang lillahi ta'ala seweneng jadinya. Orang sodako kalau lillahi ta'ala seneng jadinya. Cuma contoh yang diberikan itu ada orang sholat karena ada penagih hutang. Maka bukan lillahi ta'ala. Berarti disuwek-suwek no ngoten sebenarnya. Indonesia Mujahidah. Oh. Oh.